saya Sulismita Sari, NIM 430-01-982 dari Prodi Psikologi Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran yang telah saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Belajar. Saya mengambil judul menerapkan pembelajaran kooperatif dengan memperhatikan perkembangan siswa dan tetap menanamkan nilai-nilai agama. Rancangan pembelajaran yang saya buat ini saya tujukan kepada anak-anak madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif sendiri merupakan proses pembelajaran yang menggunakan konsep kerjasama. Jadi, di dalam pembelajaran kooperatif ini, siswa mampu melakukan umpan balik secara langsung antara individu satu dengan individu lainnya. Selain itu, siswa mampu saling membantu antara individu satu dengan individu lainnya. Karena di dalam pembelajaran kooperatif ini dibentuk kelompok-kelompok, dan di dalam kelompok itu siswa-siswi dituntut untuk saling bekerja sama dan saling membantu. Tujuan pembelajaran kooperatif ini yaitu agar mereka mampu mengetahui keberagaman individu lainnya. Keberagaman di sini dalam bentuk keberagaman budaya ataupun karakteristik yang dimiliki siswa atau individu lain. Jadi ketika siswa memahami atau mengetahui karakteristik siswa lainnya, bahwa tidak semua orang atau semua individu itu memiliki karakteristik yang sama, maka ketika mereka dihadapkan pada seseorang pada karakteristik yang misalnya sangat egois atau malas-malasan, jadi mereka mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik karena mereka sudah terbiasa menerapkan pembelajaran kooperatif itu. Dan pembelajaran kooperatif ini saya tujukan kepada anak madrasah ibtidaiyah karena saya ingin memulai pembelajaran kooperatif ataupun pembelajaran kerjasama ini diterapkan sejak mereka kecil, karena ketika nanti mereka dewasa atau memasuki dunia industri, mereka tidak kaget akan keberagaman karakteristik ataupun keberagaman budaya orang lain. Jadi mereka mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik sehingga mampu bekerja sama dalam tim dengan baik dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas serta maksimal sesuai targetnya. Selanjutnya, di dalam rancangan pembelajaran saya ingin setiap guru ataupun pendidik memperhatikan perkembangan siswa di dalam proses pembelajaran. Perkembangan di sini merupakan bagaimana sih siswa tersebut dalam menangkap pembelajaran, apakah mereka mampu menangkap dengan baik atau mereka tidak paham akan materi-materi ataupun konsep yang telah diberikan guru dalam proses pembelajaran tersebut. Di dalam proses pembelajaran ini, guru hendaknya mendampingi siswa karena ketika siswa terlalu diajarkan mandiri, dibiarkan bekerja kelompok sendiri ataupun menerapkan pembelajaran kooperatif tanpa didampingi, siswa tersebut akan merasa bebas dan mereka biasanya malah lucu-lucuan, tidak serius dalam mengerjakan tugas. Jadi di sini peran guru dalam mendampingi siswa-siswi sangat diperlukan. Selain itu, hendaknya guru memberikan apresiasi atas pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa-siswinya. Seperti hanya ketika siswi tersebut atau siswa tersebut mampu menyelesaikan tugas dengan baik, maka guru hendaknya memberikan reward. Reward di sini tidak perlu berupa hadiah yang mewah ataupun yang mahal, tetapi guru bisa memberikan semangat, motivasi atau pujian-pujian terhadap siswa tersebut agar mereka tambah semangat lagi, belajarnya lebih maksimal lagi dan menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan target. Akan tetapi bagaimana untuk siswa yang tidak sesuai target atau mereka ketinggalan, pemahamannya kurang, itu tidak perlu diberikan hukuman, akan tetapi
guru memberikan pendampingan khusus ataupun guru meminta siswa lainnya agar mereka saling membantu. Mereka membantu teman-temannya yang belum bisa. Jadi di sini kerjasama sangat diperlukan untuk proses pembelajaran. Di akhir pembelajaran, guru hendaknya memberikan evaluasi agar siswa mengetahui apakah pembelajaran atau proses pembelajaran yang dilakukan pada hari itu sudah sesuai target atau belum, apakah sudah maksimal apa belum. Jadi untuk minggu-minggu selanjutnya atau hari-hari selanjutnya siswa dapat menyesuaikan diri agar pembelajaran dapat dilakukan lebih maksimal lagi, lebih baik lagi, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Di samping hal-hal itu, kita juga harus tetap menanamkan nilai agama kepada siswa. Jangan sampai kita mengedepankan nilai-nilai atau mengedepankan pengetahuan sains dan meninggalkan nilai-nilai agama. Bagaimana caranya kita untuk menanamkan nilai agama di dalam proses pembelajaran? Sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat, saya menanamkan nilai agama. Saya ingin menanamkan nilai agama kepada para siswa ketika mereka mulai pembelajaran, seperti mengawalinya dengan doa, lalu setelah doa bisa dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Tapi bagaimanakah proses pembacaan Asmaul Husna tersebut? Ketika di jenjang madrasah ibtidaiyah itu tidak semuanya hafal Asmaul Husna. Di sini guru bisa memberikan selembar kertas yang berisikan teks Asmaul Husna, dan di teks itu berisi tulisan Asmaul Husna Arab dan Latin. Ketika siswa-siswi belum bisa membaca tulisan Arab, maka mereka bisa membaca tulisan Latin tersebut. Dan proses pembacaan Asmaul Husna ini dipimpin oleh bapak atau ibu guru yang mampu. Seterusnya, proses pembacaan Asmaul Husna ini dilakukan tidak perlu tergesa-gesa agar siswa dapat mengikutinya. Ketika siswa dapat mengikutinya, mereka akan lebih senang daripada tergesa-gesa. Maka mereka akan bingung ketika mengikuti pembacaan Asmaul Husna tersebut. Kenapa kok membaca Asmaul Husna di pagi hari? Karena manfaatnya banyak sekali. Asmaul Husna ini merupakan asma Allah, dan barang siapa yang membaca Asmaul Husna ini, insya Allah akan mendapatkan berkat dan manfaat dari Asmaul Husna tersebut. Dan Asmaul Husna ini di dalamnya terdapat ayat-ayat yang memberikan atau memiliki arti mengenai kecerdasan atau kepintaran kita. Setelah membaca Asmaul Husna itu, barulah pembelajaran bisa dimulai. Penanaman nilai agama selanjutnya, ketika akhir pembelajaran kita bisa mengajak siswa untuk melakukan hafalan. Hafalan tersebut diambil dari surat-surat pendek dan tidak perlu sekali pertemuan satu surat, akan tetapi bisa satu ayat agar siswa tersebut tidak merasa terbebani akan hafalan tersebut. Dan ketika siswa mau atau mampu menjadikan hafalan tersebut setiap hari, maka mereka akan hafal banyak hafalan tanpa harus merasa terbebani. Karena kenapa kok enggak satu surat sekaligus dalam satu pertemuan? Karena ketika siswa merasa terbebani, maka informasi-informasi di dalam otak seperti pembelajaran yang telah diperoleh selama seharian tadi akan bisa keluar oleh hafalan-hafalan tersebut, karena mereka terlalu memikirkan hafalan, menjadikan hafalan dalam satu surat tadi menjadi beban. Ketika kita hanya menyuruh untuk menghafalkan satu ayat setiap hari, maka itu akan menjadikan mereka seperti hanya permainan. Dan ketika siapa cepat dia menghafalkan, maka mereka akan pulang lebih awal. Oke teman-teman, sepertinya cukup itu yang saya sampaikan mengenai rancangan pembelajaran yang saya buat. Semoga dapat diterapkan bagi kalian yang ingin menjadi pengajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.